Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya JCL Jose Coalinge. Tentunya dalam acara Talkshow JCL. Dan kali ini kehadiran bintang tamu yang sangat banyak sangatnya spesial. Ya, dia adalah Ratna dari Yogyakarta. Masih ingat film Kita Cinta Anak SMA? Ratna dan Gali. Kita sambut Yesi Gusman. Halo Mas Jose. Halo juga Kak Yesi. Apa nggak ketemu? Maaf ya tadi nungguin ya. Nggak apa-apa Kak Yesi. Kak Yesi sebelum acara dimulai, kita edukasi dulu ya. Betapa pentingnya nasihat ibu tentang 3M. Aku juga dong. Oh boleh. Ya, sahabat JCL. Ya jangan lupa pakai masker. Ya. Cuci tangan Kak Yesi, dan pakai yang bersih sabun, pakai sabun. air mengalir ya. Dan ngusman dulu. Ya sahabat JCL, tadi kita juga udah disemprot-semprot, udah cek suhu, macem-macem deh, luar, atas, bawah, kiri, kanan. Kak Yesi, kegiatan apa sih selama ini ya dilakukan sama Kak Yesi? Yang sekarang apa yang masa kecil nih? Yang sekarang dulu. Diam aja di rumah, masak-memasak. Yang di rumah ini tentunya seperti Mas Jose lihat, ini taman aku ini. Dulu aku nggak suka berkebun nih. Ceritanya gitu? Dulu mama yang berkebun, aku cuma pengamat aja. Tapi setelah mama nggak ada, kok pohon-pohonnya nggak terawat kan. Akhirnya satu-satu aku ambilin, aku urusin ya. Akhirnya sekarang jadi taman-taman seperti ini. Oke, indah sekali ya. Bukan karena taman-taman sekarang ini lagi mahal, lagi in. Oh, enggak. Enggak juga ya, mahal, karena memang ya. Dan kebetulan taman-taman di rumah aku ini kan macam-macam, banyak pohon-pohon yang kayak Iya, mawar. ada anggrek segala. Iya. Dan ini yang paling aku suka. Oh, serikaya. Iya, itu dia. Udah jarang ya. Tapi sekarang di supermarket di total tapi ada. mahal. Oh iya, beda. mahal. Kak Yesi, kita kembali nih. Ini kan yang sekarang kita ceritain. Nah, kita kembali masa-masa kecil Kak Yesi. Ngerasain nggak masa kecilnya? Oh iya, masa kecil saya tuh sebelum main film ya, itu masa yang sangat-sangat menyenangkan. Karena tinggal di kompleks, jadi suka main benteng. Main benteng-benteng yang lari-lari yang sembunyi-sembunyi gitu? Iya, main masak-masakan, ibu-ibuan. Oh gitu iya? Ya. Iya, seru banget. Kalau ibu-ibuan itu pengantin-pengantenan mungkin, ya, ngerasain? Siapa, anaknya siapa gitu. Pokoknya seru banget. Jadi dari kecil tuh memang udah suka bermain peran lah. Nah, kalau zaman dulu kan kita suka mainnya siang, cuman papa aku kan sistem Belanda, jadi harus tidur siang. Jadi kalau kita mau main, kalau papa lagi pulang kantor ada, kita nggak bisa main. Oke, jadi nyuri-nyuri waktu pulang sekolah langsung. Apalagi kalau tetangga-tetangga udah manggil, Yesi, ayo main dong gitu kan. Udah pingin ngumpet-ngumpet, ayo tidur kata papa. Tapi mama boleh? Sama lah, mama takut dong, papa kan aturan. Oh iya, mama mengikuti. Kepala rumah tangga ya. Terus Kak Yesi, Jose dengar Kak Yesi kan berada di sebuah sanggar apa sih itu? Yang waktu masih kecil itu? Iya, masa kecilnya. Itu sanggar teater anak-anak Kak Yana. Mas Jose kan pasti juga kenal lah teman-teman kita, Syari Malinto, Dina Mariana, kan semua Dewi Rosa. Cuma beda teater. Oke. Kalau aku tuh satu teater sama Andy Carroll, Rano, terus sama Dewi Rosaria Indah. Kalau Shirley itu sama siapa? Dina ya? Dina. Gitu. Mas Jose juga teater kan? Saya teater, tapi eranya udah beda. Oh, eranya beda. Udah beda. Remaja, saya 80-an remaja di teater Vilar sama toko-toko. Oh, oke. Saya juga pernah. Apa? Tapi era saya. Oh, saya. Oh, tapi era 80-an. Jadi saingan kita itu Neno, Ali Komang kayak gitu. Era-era 80-an udah, 80 pertengahan. Oh iya, kalau kita tahun 70-an. Iya, masih kecil-kecil ya. Jose baru 85 ke Jakarta. Oh iya, dari Makassar ya? Dari Makassar. Terus kayak sih, tiba-tiba mencolok di Rio Anakku. Iya, itu gimana ceritanya? Kan kita ikut teater anak Kayana. Kebetulan Rano itu juga disuruh bapaknya masuk teater. Jadi biarpun dia waktu itu udah terkenal loh. Udah terkenal ya. Sidul Anak Betawi ya. Sidul Anak Betawi, banyak filmnya, Semaling Kundang, Lingkaran Setan. Tapi dia tetap harus belajar teater kata bapaknya. Nah, dia masuk teater kita, bikin teater sama Hidung Hijau. Nah, di situ kenalnya. Nah, karena dia main di Rio Anakku, dia undang teman-temannya ini untuk jadi figuran. Oh, sempet. Nah, kebetulan produsernya itu punya saudara mau bikin Romi dan Yuli. Jadi Rano bilang yang itu aja Yulinya gitu. Nah, kakak nih yang ditunjuk, yang pemalu itu. Jadi nggak sengaja ya. Emang kayak Yesi itu pemalu ya? Dulunya iya, Mas Jose. Sekarang saya udah banyak bergaul sama Mas Jose.
belajar ngomong. Gitu ya. Oke. Ini Mas Nah, Jose ya, teman aku ini paling lucu. Aku kalau sama dia itu ketawa terus. yang bikin lucu lagi Kak Yesinya yang suka bikin aku ketawa. Loh, Kenapa? Dulu pernah berangan-angan ini nih di Sulawesi ini kita cerita ya Iya. kecil-kecilnya. Jadi saya itu sangat mengidolakan ini Kak Yesi dan saya berharap kenapa harus Rano yang main, aku harus Jose. Oh serius? Iya. Demi Karena Allah. itu ke Jakarta. Pengakuan di daerah. Namun kemudian di sini bukannya bermain film sama Kak Yesi tapi satu grup di Kopsi. Oh iya, koperasi sama Sugianto kan? Sugianto. Benar, Nah koperasi itu, tapi artis. berbangga lah ya. Jadi tidak perlu harus bermain, tapi kita tetap bersatu. Benar, Gitu. jadi kita udah lama juga ya. Udah lama ya. Berapa tahun? Nah kembali lagi masa kecil-kecilnya Kak Yesi. Main di film Romeo dan Juliet. Heeh. Itu rasanya bagaimana ya? Ini kan film pertama, terus ketemu the best tuh. Aktor cilik, terkenal Rano Karno. Perasaannya Kak Yesi Ya takut lah bermain. Mas Jose, takut ya? aku kan anak kompleks, jarang ya mainnya sekitar kompleks aja, keluarga Terus kakak tiba-tiba? adik laki semua. Ya takut lah sama Rano yang udah terkenal, banyak penggemar-penggemarnya. Ya tapi ya mau gimana lagi, kayak udah takdir ya. Makanya setiap kali syuting sama mama dianterin gitu. Benar? Dan sama JCL kelihatan kan di beberapa adegan di situ, adegan dalam gua, adegan sakit, kan mesra ya. Itu makanya aku tuh heran kok bisa tampil di kamera tuh seperti itu, padahal perlu deg-degan itu. Dan hampir di Romeo dan Juliet itu aku sama Rano hampir tidak pernah bicara loh di luar. Serius? Iya, dia sama siapa? Aku sama ibu aku di pojok. Tapi kok kayaknya mesraan? Masa sih? Iya. Tahan-tahanin kali ya. Ada adegan di mana di sini Yesinya mau minta Joget. pertolongan, terus Oh, Ranonya iya. terbangun. Tiba-tiba kok merasa dihianati gitu akhirnya Iya. bunuh benar. diri. Bunuh diri apa jatuh? Enggak lah, jatuh. Iya, Jatuhan. aku pernah ke Seleo situ, terus dipijitin. Oh kan berdua menjauh jatuhan tuh. Jangan deketin aku untuk Iya. jatuh. Itu sengaja Iya, adegannya disuruh dibikin gitu. sutradaranya. Oh gitu. Mendramatisir lah. Dramatisir ya. Terus ada adegan nyanyinya, kayak masih inget lagu itu Kak. Ini ya, yang ini kan, yang apa namanya, ada Idris udang Sardi. di balik Ada udang di batu balik kan. Oh itu Rano Masih ingat? joget, Rano Coba tuh dong jogetnya. kayak sih. Aduh, Mas Jose duluan dong. Apa ya, udang di balik batu, depannya gimana? Ada udang di balik batu. Enak digoreng saja. Terus? Nah. Oh ya, itu satu lagi yang ini, yang lagunya yang ini. Kalau bulan bersegitiga, bintang-bintang pun tertawa semua. Kau Juli jadi bulan. Jadi bunga. Jadi bunga ya? Romi petik Disimpan dalam. Di dada. Bunga mawar atau cempaka, bunga kamboja, Juli tak sudi. Mau dipetik boleh saja, asal disimpan dalam hati. Tuh masih hafal loh. Justru nih Josenya yang lupa nih. Nah, Oke, itu kan Romi dan Juli udah selesai. kok Romi lupa tuh. sih? Iya, Rominya Gimana nih. sih Romi Makassar lupa nih? Iya, padahal tadinya udah kita ini ya. Enggak. Enggak apa-apa. Terus ini tadi spontanitas sahabat JCL. Nah, kakak kan udah main Romi dan Juli. Terus masuk ke remaja tuh. Iya. Kan film anak-anak belum ada tuh kakak. Terus masuk remaja, Musim Bercinta, terus Mau Gue. Itu kan keren-keren kak. Iya, Di Semua Gue sama Yeni Rahman. betul. Musim Bercinta sama Roy Martin sama Eva Arnas. Hebat library-nya. Hebat. Jadi Mas kenapa? Jose ini tahu ya semua apa tentang film-film yang pernah saya kagum banget dalam hal itu. Bisa Mas aja Jose sih tuh, kakak. Sesuatu saya pertama kali dikenal sama Sherry Malinton, Sherry tuh bilang nih ada orang nih, Jose dia udah tahu deh semuanya tentang apa film-film. Ternyata benar. Oh enggak lah. Terus kakak rasanya ketemu sama mereka-mereka ini gimana kak? Yang sama siapa? Jenny Rahman. Waktu itu dia udah peran pertama, aku masih peran pendukung. Iya, ya, pembantu biasa, ya. udah grogi juga Grogi dong. juga. Aku grogian. Tapi ya lama-lama karena ini jadi emang jadi dengan berjalannya waktu dan terutama karena ke Amerika itu membuat aku jadi lebih mandiri. Oke. Jadi akhirnya ya mereka sih untung aja pada semua baik-baik, krunya baik-baik, pemainnya baik-baik, saya nggak punya masalah. Apalagi Rano ya. Jadi ya ketolong sama teman lah boleh dibilang. Mas Begitu Roy, baik semua. Oh mensupport ya, membantu ya. Support, nggak membuat saya menjadi tidak nyaman ya. Jadi mereka sangat membantu lah.
Tapi kalau kelihatan kan nyaman semuanya Kak. Kakak juga nyaman dengan perannya. Dalam hati aku deg-degan. Sebagai adiknya Roy Martin. Kelihatannya gitu ya. Kelihatannya wah keren banget. Terus kakak muncul di Gita Cinta. Iya. Tuh aduh, kayaknya orang-orang itu di luar sana baper loh mengharapkan itu. Kenapa sih Ratna dan Gali tidak jadian beneran? Bener nggak Kak? Ada rasa-rasa gimana gitu? Ya namanya juga masih remaja ya. Lagi-lagi pada waktu itu kan beda sama sekarang. Kalau zaman saya dulu kan mama selalu ada di mana-mana. Kita nggak ngobrol-ngobrol berdua gitu, rame-rame. Nggak pergi-pergi after syuting, nggak pergi-pergi kayak jalan-jalan sendiri. Kalau ketemu paling di acara keluarga, ulang tahun atau apa pertemuan-pertemuan gitu. Dan ada keluarga semua. Nah, ya rasanya kayak sahabat aja. Mungkin karena kenali dari kelas 6 SD sih ya. Oh gitu Kak. Dan selalu bersama ya. Iya banyak yang baper nih sahabat JCL. Jangan suka baper-baper ya sama Kak Yesi sama Bandul ya. Oh, mereka itu selalu menjodoh-jodohkan ke kakak. Iya, zaman dulu ya. Terus Kak, kembali masih dengan film Gita Cinta. Itu kan banyak sekali pemain-pemain remaja. Ada Sherly Malinton, ada Arkus Miran, Surya Abdi, Yati Surahman, Desi Surahman, dan lain sebagainya. Hebat. Terus tahu semua ya. Kakak rasanya gimana pada saat itu? Ya aku sih kalau Gita Cinta senang ya, karena di situ kan ada anak suara Mardika, lagunya Chrisye. Lagu Chrisye. Gembira karena banyak ketemu teman-teman, jadi syuting kayak sambil main-main. Ada piknik ya kan ke mana tuh ya, Cibubur ya kalau nggak salah. Jadi happy sih. Sebenarnya Gita Cinta tuh saya menikmati. Jadi sebetulnya di Gita Cinta tuh berperilaku seperti kayak sehari-hari remaja aja. Ya, sehari-hari remaja ya. Benar. Terus kakak ada adegan di sini jodoh-jodohin comang-comlangin. Terus ada Pak Guru yang sobek gitu. Itu beneran atau memang? Ayo namanya siapa Pak Gurunya? Harus tahu. Kalau dia nggak tahu ya masih 01 buat saya ya. Tapi ternyata tahu juga ya. Itu benar settingan atau? Itu yang hebat sutradaranya Arizal. Oke. Jadi Arizal itu memang otaknya otak yang bisa bikin orang ketawa, almarhum ya. Jadi dia ya udah sobek Pong. Terus mungkin Mas Pong juga mainnya bagus ya. Jadi emang itu hit. Sengaja ya. Itu sampai sekarang orang masih ingat loh adegan dulu olahraga itu. Oh itu seru banget. Dan itu paling menarik ya. Dan itu ketawa spontanitas atau bagaimana ini? Kakak bertiga ya, kita nih. Ketawa memang. Arkus Miran sama. Ketawa. Ketawa beneran. Tapi memang akan menduga bahwa akan ada adegan. Enggak. Kita nggak akan tahu bentuknya seperti itu jadinya gitu kan. Nggak tahu akan dibikin seperti itu sama sutradaranya. Tapi kan apalagi saat itu beda usia kan jauh sama Mas Pong. Jadi Mas Pong itu memang nggak main-main sama kita. Jadi tiba-tiba dia kan mukanya serius tapi lucu gitu kan. Lucu ya. Jadi kita ketawa-ketawa. Nah ini kan Ratna tiba-tiba kembali setelahnya kan agak berpisah nih. Ada lagi film jilid keduanya Puspa Indah Taman Hati. Ya. Nah di sini kan kakak ada peran dua, Marlina sama dan Ratna. Kakak ini tantangan sangat luar biasa kan, ini dua tokoh ini. Iya dong. Apalagi kalau di Marlina itu kan saya pakai rambut palsu. Dan agak riang, periang gitu ya. Gitu kan. Pakai rambut palsu, terus masih remaja lah gitu. Masih remaja ya. Jadi tapi seru juga karena saya pertama kali masuk ke IKJ kan, melihat bagaimana lingkungan teman-teman yang sekolah di sana, kuliah di sana. Saat itu saya masih SMA. Dan orang-orang yang saya kenal pada waktu itu ternyata kan menjadi orang-orang hebat. Ada Didi Petet, ada Matias Mukus, ada banyak lah yang lain-lainnya itu yang akhirnya mereka sukses gitu. Pada waktu itu masih pada kuliah mereka. Pada kuliah ya, kakak masih SMA waktu itu. Saya SMA. Nah, rasanya kakak untuk membedakan dua karakter ini ada nggak kiat-kiat khusus pada saat itu? Kalau ya sebetulnya kalau misalnya dibedakannya tuh gini loh, si Ratna yang di Puspa Indah Taman Hati ada Ratna ini dewasa. Tapi kalau Marlina kan sebetulnya masih muda kan, kurang nggak beda-beda jauh dengan Ratna di Gita Cinta. Ratna di Gita Cinta kan SMA. Nah ini kan mahasiswa tingkat 1 kuliah nggak begitu jauh. Tapi yang berbeda adalah tokoh Ratna yang muncul di Puspa Indah, yang itu rambutnya udah agak bersasar. Udah bersasar, dan emak-emak udah ya. Udah pernah menikah. Oke, sudah pernah menikah. Terus diaduk nih adegan berdua di wajah. Nah di sini berat nggak kakak? Iya, saya memerankan dua orang yang dimana dua orang itu punya konflik ya sebetulnya. Konflik. Dua-duanya sama-sama mencintai Galih tentunya. Tapi setelah Marlina mengetahui kan Marlina juga dasarnya seorang anak yang baik. Mengetahui kisah Ratna dan Galih, ya dia lebih berempati ya pada Ratna, dan dia akhirnya ya udahlah lebih baik sama itu.
Kalau perasaan Gali saya nggak tahu ya, emang di hatinya sebenarnya ke Marlina bakal Kemarin apa? tahu deh. Tapi kayaknya ke Ratna ya guys ya. Nah Kak, kita lewatin Gita Cinta, Puspa Indah. Nah sekarang ada lagi film remaja. Remaja-remaja. Iya. Itu kan disandingkan 3. Sahabat JCL, ini di film remaja-remaja ini ada tokoh 3 orang yang the best ya. The best banget pada era itu. Bunda kita, Lydia Kandou sama Rano Karno. Nah ini Kak, gimana ceritanya bisa disandingkan bertiga? Ini ya, kan itu lagi-lagi sebenarnya masih yang sama, itu masih Rizal. Rizal. Dia memang punya otak brilian ya, saya bilang ya. Dia punya ide-ide tuh luar biasa. Padahal orangnya juga sederhana. Dan bermain dengan Lydia, buat saya sangat menyenangkan. Lydia itu seorang yang pribadi yang saya sangat suka sekali. Dia orangnya sangat sederhana, baik hati, dan orangnya fun, lucu. Fun gitu. Ya. Jadi ya lagi-lagi film remaja itu menyenangkan juga. Menyenangkan ya. Ya tetap ada tokoh Ari Kusmiran ya. Nah, Mbak Ari sekarang kita masih hubungan kan? Masih hubungan. Kita kan satu kita grup. masih. Nah Kakak tuh film remaja, terus ada lagi Selamat Tinggal Duka, terus Buah Terlarang. Nah. Aduh luar biasa. Nah aku suka di Buah Terlarang Kakak. Buah Terlarang suka ya. Nah itu juga ada pengalaman. Aktingnya luar biasa. Sayang ya nggak masuk ya. Iya, aku yang suka jadi padahal. best actress itu, nah ini siapa Tuti Kirana. Masuk nominasi Kak. Iya. Aku Dia suka. dapat Enggak, actress terbaik. masuk nominasi aja. Masa sih? Pemeran pembantu nominasi ya. Nah tapi terus aku suka. saya itu di situ pengalaman pertama harus mengalami hamil kan. Iya. Jadi itu pakai bungkusan bantal dari 2 bulan masih tipis, 4 bulan agak tebel, 6 bulan sampai 9 bulan tebel banget Mas, panas Mas. Dibungkus pakai bantal. Terus adegan hujan itu hujan buatan atau hujan ya, itu beneran? hujan sampai 2 kali loh hujan. Oke. Jadi yang pertama itu gagal karena ada efek bunga yang nggak dapat gitu. Jadi jadi produsernya sutradara minta diulang. Minta diulang. Jadi 2 kali kami hujan-hujanan sampai subuh. Terus ada lagi film Kalimera Perkawinan. Sama tirai Malam Pengantin. Tirai Malam Pengantin. Sama Ini dua-duanya ini luar biasa. Hengki Sulaiman, Tali Merah sama Tirai Malam. Kalau disingkat namanya sama, dua-dua TMP. Dua-duanya, iya. Itu luar biasa juga di sini aktingnya Kakak nih. Iya, karena di situ kan Om Hengki Sulaiman sutradaranya kan 2 kali dari grup Sanggar Teater Teguh Populer. Karya. Jadi dia itu adalah film perdananya dia itu dia itu Neraca Kasih dulu, Neraca Kasih, baru sama Tali Merah. Tali Merah Perkawinan. Tali Itu Merah. dua-duanya dia kan dari Sanggar, jadi dia banyak dapat support. Kalau Tirai Malam Pengantin ini Ida Farida. Ida Parida. Nama Riko Riko Tampati Tampati ya, sama sama Ega Titi DJ ya. Ya, Titi DJ. Terus juga seru. Jadi buat saya tuh main film tuh banyak serunya sama lawan main ya. Terus yang dari sekian film itu yang paling menarik apa Kak? Semuanya menarik. Semuanya Semua menarik. menarik. Tapi semuanya punya nilai. Cuman kalau dibilang yang paling banyak main sama saya tentunya Rano. Rano ya. Walaupun semua teman main spesial, tapi Bagus-bagus tentunya ya. Rano yang paling super spesial. Terus ada film di sini Kakak masuk nominasi Best Actress usia 18. Iya. Aduh. Itu gimana ceritanya kok Kakak yang dipilih? Nah itu udah ceritanya tuh. Jadi saya gimana? juga siapa sih yang nggak mau disutradarai oleh Teguh Oke. Karya dong? Kan dia kan boleh bilang makmanya film Makma Indonesia film sebagai Indonesia. sutradara ya. Ya, semua mau. Apalagi kalau saya kan artis populer. Biasanya sutradara Teguh Karya itu maunya tuh artis-artis yang pendatang baru yang diterbitkan oleh dia. Saya nggak berharap sih main sama dia. Nggak tahu suatu hari produser saya Garuda Film itu nggak tahu bagaimana ingin membuat film dan meminta Pak Teguh untuk memakai pemain Kayak saya. Dan ternyata Pak Teguh memang mau. Tapi untuk yang bintang prianya dia ingin dari yang dia temukan. Dia sendiri. temukan. Sebenarnya ada cerita lain lagi Kak. Dia udah casting salah satu pemain, tapi gagal. Akhirnya ketemu Dian Hasri. Oh gitu. Jadi sebelumnya ada Egy Fedli. Dia cerita waktu di IKJ dia lagi melukis. Tiba-tiba ada Teguh Karya ngajak dia ke teaternya di Tanah Abang. Ternyata dikasih casting, tapi Dian Memang Hasri luar disiplin biasa, sih. bagus kok. Iya, Buktinya Dian dia Hasri. masuk nominasi kan. Iya nominasi di film Asia ya. Nah di pendatang sini baru dapat ya. Zainal Abidin, peran pembantu. Oh iya, Zainal Abidin Om Jadi. Dahlia kakak nominasi. Dahlia masih tahu kan?
Tahu dong. Ibunya Dian Tante Hasri. Dahlia kan saya suka dengar cerita dulu pada zaman dahulu kala. Oh, zamannya, iya. Dari zamannya Soekarno ya, Presiden Soekarno dia udah main film Main ya. film. Saya lihat foto beliau waktu masih muda, aduh cantiknya. Dan dia peraih Piala Citra tahun pertama FFI tahun 50-an. Oh my God, luar biasa ya. Tuh. Terus Dahlia. mata bola siapa? Ibu Surip. Mbak Surip. Mbak Surip. Oh, Mbak Surip. Saya tuh sayang banget sama dia tuh, Oh, lucu gitu. ya dia. Lucu dia kan orangnya. Lucu, iya. Itu main juga sama aku. Oke. Nah, kakak di usia 18 itu kan ada lagunya yang dibuat sama Eros Jarot untuk kakak, khusus spesial loh. Iya benar. Masih inget nggak lagu itu, Kak? Nyanyi dong, Kak. Aduh, boleh nggak nih nyanyi nih? Boleh Jadi, sih. Ya sedikit aja ya. Jadi sedikit itu aja. cerita itu tentang ini. Tunggu ya. Pancing dong, lupa nih. Iya. Jalan yang ini penuh teri dan harapan. Langit merah di cakrawala. Kaki melangkah menuju pantai harapan. Sepagi ini ku harus sendiri. Tepuk tangan boleh dong. Luar biasa sekali. Gue itu minta saya karena untuk masuk festival film. Festival memang syarat pada saat itu memang harus ngisi suara dan nyanyi. Kakak digembleng berapa lama? Maksudnya Sampai suruh nyanyi tapi tidak seperti menyanyi, seperti bercerita. Karena kenapa? Karakter di sini kan memang dia bukan penyanyi. Bukan penyanyi. Jadi dia nggak bisa nyanyi sebenarnya, cuma dia harus penyanyi karena harus bernyanyi di bar. Iya. Dan ini film memang luar biasa pada era itu dan dapat penghargaan karena itu kan edukasi tentang anak-anak remaja yang aktif untuk berkarya gitu loh. Kak. Iya. Luar biasa ini film usia 18. Terus setelah itu kakak hilang, muncul Sumpah Pocong, Lintan dan Bayu. Itu sempat kakak menghilang pergi Iya kan kemana? saya sekolah ke Amerika, gitu. terus menikah. Berapa lama kakak? Di Amerika itu sampai S2 sih. S2. Terus punya Berarti 3 tahun, 2 tahun ya? 5 5 tahun. S1 S2. S1 S2. Terus kakak kembali karena film ini? Iya, bukan karena film ini, kan udah menikah kan. Udah Terus punya menikah. anak 1. Terus saya diajak lagi sama Garuda Film lagi untuk main Sama, film yang genre-nya berbeda. Om Hengki ya, Hengki Gosali ya. Terus film Saudaranya ini Ismail Subarjo. Ismail Subarjo. Tuh. Nah, kakak main di sini ada berat nggak aktingnya di sini di Lintang dan Bayu? Oh iya, karena genre-nya tuh beda dan syutingnya itu kan 2 jam dari Jogja. Maksudnya perjalanan dari Jogja kita tiap hari ke daerah. 2 Daerah mana jam sih, Kak? lagi. Pokoknya di kaki gunung deh, dia Merapi Ini- kalau nggak salah. Kalau cerita tentang ini kan tentang apa sih adat ini ya budaya, budaya ya. Budaya gitu ya. Nah, itu Yang 2 percaya jam. dengan Kalau orang tidak bersalah, tapi dianggap bersalah satu desa, dia kalau berani membuktikan dia tidak bersalah disumpah pocong. Sumpah Pocong. Nah itu 2 jam perjalanan tuh di sana tuh memang adatnya berbeda ya, nggak ada jajan-jajanan. Jadi kita dari pagi sampai sore di situ. Yang beratnya itu karena saya baru punya anak usia 6 bulan. Jadi si anak ini kemana? Ikut di kota Jogja. Cuma kan dia nggak bisa ngikut ke tempat syuting karena di sana Medannya kan berat? Iya terlalu berat. Nah, Terlalu namanya berat. kebersihannya juga. Anak saya kan masih 6 Oke, bulan oke. ya. Dia makannya juga susah lah nanti gimana ya. Jadi akhirnya ditinggal di kota di Jogja. Itu buat saya berat. Oh gitu ya Kak. Terus saya ngelihat di sini adegan film ini kan melibatkan beberapa pemain-pemain dari Malaysia. Betul, itu kerjasama Garuda Film dengan Malaysia. Gitu Jadi ya. dipasarkannya juga di 2 negara. Dan ini lumayan yang merindukan duet Rano Karno sama Yesi Gusman ini film Kayang Kangennya. Iya benar. Sebetulnya Rano juga bagus di situ mainnya sebenarnya. Bagus banget. Sebetulnya kami juga berhari-hari di sana, hidup dengan masyarakat di sana ya. Ya, tapi mungkin memang belum waktunya ya waktu itu Masuk mendapat ya, masuk nominasi ya. Tapi karena mungkin saingannya pada saat itu lagi Juga lebih bagus. lagi bagus. Sama sekali nggak masuk nominasi, padahal saya berharap setidaknya dua-duanya masuk dan Iya. film itu menarik. Atau Apalagi film itu- Sunarti Rendra itu kan Iya. bagus banget. Benar. Aneh ya. Saya suka banget itu Benar. Makanya Sunarti aneh. Rendra. Makanya saya juga Sama heran. sekali nggak ada yang masuk. Enggak. Ami Priyono juga kan lucu mainnya jadi. Oh iya, Ami Priyono. Jadi Oh. dukun. Di Riwanto almarhum. Almarhum nggak nyangka juga tuh teman-teman Nggak kita nyangka. semua ya. Oh, di akhir-akhir hayat kita deket. Aduh, ya ajal ya Kak ya. Terus kakak hilang lagi kakak. Kemana lagi sih?
Ya itu gara-gara anak nggak bisa ditinggal itu kan saya keluar lah, lebih baik ngurusin anak, kerja di Bank Duta, terus bikin perusahaan sendiri. Sempet gak? Terus kembali lagi sekolah, sekarang saya sudah S3, udah akhirnya di dunia beda lah. Dunia beda ya Kak. Terus Kakak dengar-dengar sekarang lagi syuting FTV. Oh iya waktu itu, jadi syuting Udah FTV berapa karena lama? temennya aja. Enggak, sudah selesai. Sudah selesai, tinggal tayang. Surgaku, sudah Senyummu selesai. Surgaku. Sekarang juga di video. Promo dulu dong. Sahabat JCL, nantikan penayangan FTV dari Bunda Yesi Gusma, Surgamu. Sudah tayang di SCTV, sekarang di video.com. Oh, video.com. Sudah tayang di SCTV tanggal sudah berapa? tayang Bulan di apa SCTV, ya? Oktober, kan? tapi masih ada penayangan di video.com. Ya, sahabat JCL. Oh, itu tentang cerita apa, Kak? Ya itu dia menarik, buat saya tuh menarik gitu. Jadi yang lucunya waktu saya diajakin itu saya pikir kayak film-film zaman dulu kan persiapan sebulan. Nggak taunya tuh minggu depan ya udah harus waktunya syuting, itu buat saya kaget juga. Nah perannya sebagai ibu, nah saya pikir juga tadinya peran ibu kan biasanya kan nggak terlalu banyak ya. Nggak tahu di situ dalam Senyummu Surgaku peran ibu adalah peran utamanya. Peran utamanya. Jadi tiap hari syuting. Nah. Dan Kakak rasanya gimana, kan udah lama vakum tuh, tiba-tiba dipercayakan peran utama, rasanya gimana? Ya grogi lagi, grogi lagi. mainnya anak-anak muda yang jago-jago kan kalau hafalannya. Iya, tapi betul. ternyata yang main jadi anak-anak saya, mantu-mantu saya tuh semua baik-baik. Dan mereka sangat-sangat sopan dan sangat bisa bekerja sama. Akhirnya alhamdulillah itu film memang banyak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Di mana orang tua tuh sekarang ini kan mengalami masa-masa tidak lagi bisa terlalu tergantung pada anak-anak. Harus punya kehidupan sendiri, harus punya komunitas sendiri. Ya. Terus Kakak juga terakhir main film bersama Nani Wijaya di sutradarai Aditya Gumai, itu Anak sebelumnya, Baru. Itu sebelum dari FTV kan? Itu film apa Umi judulnya Aminah. Kak? Umi Aminah. Kakak di sini berperan sebagai apa? Sebagai ibunya. Sebagai Umi Aminah kan Nani Wijaya. Dia punya beberapa anak. Nah, saya salah satu mantunya. Mantunya. Melibatkan banyak sekali di sini ya. Banyak, pemain, karena ya. anaknya Umi Aminah nih banyak. Banyak sekali ya. Tapi kompak di sini Kak. Kompak. Senang juga sampai sekarang sama Mas Aditya kita masih suka berkolaborasi. Ya. Terus Kakak di saat sekarang ini di tahun 2021 apa sih harapan-harapan dan doa Kakak yang belum terkabul? Mudah-mudahan di tahun ini terkabul. Kayaknya sih alhamdulillah semuanya udah terkabul sih Mas. Saya sih sudah sangat-sangat bersyukur dalam hidup saya ini udah dapat semua lebih daripada pokoknya semuanya yang terbaik lah diberikan oleh Allah. Jadi nggak berani Kak. Mau minta lagi apa, nggak berani, pasti yang diberikan oleh yang terbaik. Disyukuri aja ya Kak ya. Terus terakhir nih Kak, Kakak dengar-dengar katanya sudah bikin novel, sudah bikin cerita. Apa sih Kak novelnya, judulnya? Novel belum. Novel belum? Kata siapa? Ada aja dengar gosipnya, cerita-cerita. Enggak. Terus apa yang dilakukan saat ini? Kalau saya suka melukis. Saya melukis, lalu saya juga, kita lagi sama dengan anak-anak lagi sering bikin YouTube. Nah, kita bikin YouTube juga, itu berkisah tentang kisah-kisah di balik film-film yang pernah saya mainkan dengan lawan-lawan mainnya gitu. Jadi karena anak-anak kan lagi banyak di rumah, jadi saya mencoba mendampingi mereka membuat kreativitas yang bisa dilakukan dari rumah. Oh, luar biasa ya. Bisa disampaikan channelnya apa Kakak? Saksikan Yesi Gusman YouTube ya. Kalau mau tahu tentang film-film jadul, ada filmnya Bang Rano juga dan yang lain-lain. Lihat aja, buka nanti Yesi Gusman YouTube. Oke. Kak, terima kasih sudah menemani Jose di Talkshow JCL. Ya Kak ya, makasih banyak. Iya. Aduh, sudah seneng sekali ya. Aku juga. Sahabat JCL, sudah selesai jumpa kita bersama dengan Bunda Yesi Gusma atau kakak saya yang paling cantik, paling anggun, paling manis sedunia. Ya. Terima kasih. Iya Kak. Aku juga senang Mas Jose. Maaf ya, baru sekarang kita bisa ketemu lagi. Tapi kita nanti kalau keadaan udah lebih baik kita ketemu lagi ya. Baik Kak. Sahabat JCL, saya Jose Coalinga. Yesi Gusman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dadah. Sampai jumpa. Bad